Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus melangkah ke depan bersama Rado Institute menghasilkan karya-karya Tridharma perguruan tinggi. Kali ini kita akan melangkah maju untuk mengestimasi parameter model Power Rado Institute Distribution dengan menggunakan cara yang lebih kreatif, lebih inovatif, yaitu Bayesian Markov Chain Monte Carlo atau sering disebut dengan Bayesian MCMC. Teori Bayesian MCMC Anda dapat simak di dalam www.radoinstitute.com. Anda silakan masuk ke dalam website yang sangat luar biasa dengan ribuan Tridharma perguruan tinggi. Anda dapat belajar apa itu Bayesian MCMC. Nah, kita tidak akan membahas teorinya Bayesian MCMC karena sudah sering kita bahas. Kita akan langsung aplikasikan bagaimana Bayesian MCMC ini dapat mengestimasi parameter suatu model peluang yang baru sebagai ciptaan dari ciptaan Rado Institute, yaitu Power Rado Institute Distribution. Kita tahu bahwa Bayesian MCMC ini meningkatkan atau melakukan berulang-ulang dari densitas posterior yang dihasilkan dari prior likelihood function. Prior kita gunakan prior non-informatif atau distribusi normal, sedangkan likelihood dari Power Rado Institute Distribution. Bagaimana ceritanya? Kita akan coba lihat langsung dengan menggunakan R kita. Karena Bayesian MCMC ini harus menggunakan software, tidak bisa menggunakan manual karena dia akan melakukan iterasi atau burning atau membakar sebanyak 30 kali, 30.000 sebenarnya, 30.000, terserah mau berapa kali dia bakar, dia burning berapa kali terserah. Kita akan fokus pada 30.000 kali pembakaran, lalu akan mendapatkan suatu nilai parameter yang konvergen. Yang menuju kepada satu titik bilangan. Jadi artinya intinya kesimpulannya adalah Bayesian MCMC adalah mengiterasi, mengupgrade posterior density dengan menggunakan rumusan prior kali likelihood. Priornya adalah non-informatif, normal distribution, sedangkan likelihoodnya adalah likelihood dari Power Rado Institute Distribution. Oke, kita coba lihat bagaimana hal ini dapat dilakukan. Oke, kita lihat R kita. Nah, ini R adalah data yang digunakan dalam suatu riset artikel. Datanya kita sebut dengan data Z. Kita run data Z kita. Kita coba lihat data Z kita. Ini Z, data kita. Top slopes Z. Ini data akan kita gunakan untuk membangkitkan parameter-parameter Power Rado Institute Distribution dengan menggunakan Bayesian Markov Chain Monte Carlo. Oke, kita lihat. Nah, ini yang saya sebut tadi, ini adalah suatu coding pemrograman Bayesian MCMC, di mana ini adalah fungsi densitas dari Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2. Nah, likelihoodnya prod RR. Produk perkalian dikalikan fungsi densitas ini tadi. Oke, ini adalah fungsi densitas dari Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2. Lalu kita berikan nilai awal 1 untuk T, mu-nya 1 untuk mu. Kita lakukan burning sebanyak 30.000 kali. Lalu jangan lupa ini adalah prior. Nah, ini priornya. Prior untuk U normal, R0, dan ini adalah prior untuk T. Oke, R0 dengan parameter 0, 0,1. Oke. Nah, kita lihat. Inilah yang saya sebut tadi dengan teknik posterior merupakan hasil kali likelihood, ingat tadi likelihood yang di atas tadi dari atau Power Rado Distribution K sama dengan 2 dikali dengan prior. Nah, ini posterior, ini likelihood, dan ini adalah prior non informatif.
Bagian dan parameter kita lakukan berulang-ulang sampai sebanyak I, ya. I itu adalah hingga sampai 30.000 kali. Ulang terus, bakar terus, sehingga dapatlah suatu nilai parameter yang konvergen pada satu titik. Oke, kita coba lihat. Kita lakukan kemampuan Bayesian MC kita. Oke, kita coba lihat run. Ini kita run sebanyak 30.000 kali, kita run. Kita kembali ke konsol, biarkan saja dia run, mungkin lama, mungkin memerlukan waktu, karena kita tahu bahwa 30.000 kali burning nanti, terima, tolak, terima, jalankan lagi, tolak, campakkan lagi, ulang lagi, itu sebanyak 30.000 kali. Anda bayangkan itu program, kalau dengan manual itu nggak bisa dong. Harus dengan menggunakan R. Nah, kita lihat, dia masih jalan, kita lihat nanti sampai kapan endingnya. Kita akan coba nanti lihat seperti apa endingnya. Nah, itu sebagai informasi bahwa Bayesian MC ini sudah beberapa kali digunakan oleh Rado Institute dalam melakukan pemodelan peluang, terutama pengguna pemodelan hujan ekstrim, hujan maksimum menggunakan model-model ekstrim, yaitu seperti GEV, ya, Generalized Extreme Peru, apa lagi? Dan model-model yang lainnya. Oke. Nah, di Rado Institute itu telah kita bahas berulang-ulang. Silakan masuk ke Rado Institute untuk melihat bagaimana proses itu dapat dilakukan dan apa itu secara mendalam tentang Bayesian MC. Bayesian MC merupakan teknik lain atau metode lain untuk mengestimasi parameter, diantaranya yang sering digunakan maksimum likelihood. Maksimum likelihood itu sering berulang-ulang kita gunakan di Rado Institute. Sebelumnya kita menggunakan power Rado Institute distribution dengan menggunakan maksimum likelihood. Kita menggunakan tools optim. Lalu ada beberapa lagi teknik seperti teknik L-moment. Nah, L-moment ini juga sering digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan atau mengestimasi parameter. Nah, kali ini kita gunakan konsep lain yang disebut dengan Bayesian MC. Nah, kita biarkan saja dulu programnya. Programnya terus dia lagi membakar, lagi burning sebanyak 30.000 kali. Kita akan coba lihat nanti seperti apa hasilnya. Kita coba lihat bersama-sama. Selagi dia masih proses nih. Lagi berputar-putar itu apanya tuh. Kursornya lagi berputar-putar. Dia lagi menjalankan sendiri. Nah, inilah hal yang sangat diperlukan sebagai seorang statistikawan, ahli statistik, memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan, ya, membahas coding pemrograman, ya, meskipun belum bisa menghasilkan, tapi melihat, pelajari dan seterusnya. Nah, selesai. Kita telah selesai melakukan burning dari program MC kita. Lalu coba kita lihat apakah program ini berhasil melalui yang disebut dengan trace plot dan density plot. Nah, kita coba lihat trace plot dan density plot, ya. Nah, ini dia. Jadi yang 30.000 burning tadi, ini dia nilai awalnya 1 nih, untuk theta misalnya. Nilai awalnya 1, dia tarik ke bawah, terus dia berputar-putar selama sebanyak 30.000 kali di sekitar di sini. Wah, ini nampak. Begitu juga untuk parameter alfa. Wah, ini 30.000 kali dia berputar-putar. Dia akan nilai awal parameter 1, dia akan tarik ke tempat yang bilang konvergen. Nah, untuk melihat mana satu yang kita perlukan, kita lihat saja ke puncak yang tertinggi. Nah, ini puncak yang tertinggi ini di 0,2 sekian. Nah, ini puncak tertinggi. Untuk melihat parameter theta, ambil yang puncak tertinggi. Alpha juga puncak tertinggi. Nah, untuk melihatnya, kalau kita melihat seperti apa U-nya, kita ketik saja parameter U. Nah, ini dia sebanyak 30.000 kali U-nya. Untuk T-nya, nah ini dia. Wah, ini dia. Oke, jadi program kita sukses melaksanakan Bayesian MC. Lalu, untuk mendapatkan satu parameter yang persis yang kita inginkan, kita ambil namanya median. Jadi parameter alfa itu adalah median dari yang 30.000 iterasi tadi. Theta adalah mediannya. Jadi kalau kita sorot, kita run. Kalau kita mau ngambil parameternya, kita lihat alfa.
Nah, ini alfa 1,38, sedangkan tetanya adalah 0,2 sekian. Nah, inilah parameter yang kita perlukan yang konvergen kepada satu bilangan, atau kalau pada plot tadi density plot dia berada pada puncak yang tertinggi. Lalu kita lihat kemampuan parameter ini untuk bagaimana kebaikannya terhadap suatu model, tentu kita cobakan kepada density plot dan kumulatif plot. Nah, ini fungsi densitas untuk power radio institute distribution K sama dengan 2, ini kumulatifnya. Kumulatif tentu untuk kumulatif plot. Kita coba plotkan. Kita run. Nah, ini dia. Nah, ini kumulatif. Nah, dapat Anda lihat hasil yang kita lakukan pada perbincangan kali ini sangat luar biasa. Di mana garis biru putus-putus itu merupakan power radio institute distribution untuk K sama dengan 2. Ini nggak nampak nih K-nya. Kita hapus dulu, kita run kan balik. Nggak nampak apanya, K-nya. Kita run balik biar grafiknya cantik. Oke, ini kita ambil grafiknya. Tuh. Oh, radio institute distribution. Belum nampak juga. Oh, kita potong 2. Nah, ini kita potong 2 nih. Power radio institute kita potong 2. Oke. Jangan khawatir, bro. Kita potong 2. Nah, kita lihat. Oke, ini dia. Nah, itu baru nampak. Nah, ini dia. Jadi yang di sebelah kiri itu fungsi densitas untuk power radio institute distribution K sama dengan 2 menggunakan Bayesian MC. Dan sebelah kanan adalah kumulatif plot yang berwarna abu-abu adalah garis kumulatif hampiran yang menggunakan rumus I kurang 0,5/N, sedangkan yang biru putus-putus adalah kumulatif power radio institute distribution K sama dengan 2 yang parameternya yang dihasilkan oleh Bayesian MC tadi. Oke, kalau mau lihat programnya kita boleh nanti hubungi kalau memang mau perlu nanti kolaborasi, silahkan. Kita sangat bersenang hati untuk mengungkap lebih baik lagi tentang model-model karya dari Radio Institute ditinjau dari berbagai sudut pandang. Kali ini kita berhasil melihat dari sudut pandang Bayesian MC, terutama untuk mengestimasi parameter. Ke depan kita mungkin akan menggunakan teknik-teknik lain, mungkin L-moment dan seterusnya. Oke, saya rasa luar biasa. Radio Institute tetap bersinergi bersama Kementerian Tinggi Sains dan Teknologi untuk menghasilkan teori-teori terbarukan. Oke, Radio Yandra, Radio Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.